Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini bakal ngomongin film terbarunya Gina S. Nur, yaitu Like and Share, yang akhirnya sudah rilis kemarin hari Kamis. Gimana? Yang sudah menonton, apakah suka? Kalau dibandingin sama review gua sama Arya di video sebelumnya, gimana? Apakah kalian setuju atau enggak? Silahkan share opini kalian di kolom komentar di video itu. Bagiin kenapa kalian suka, kenapa kalian nggak suka sama film ini, silahkan tulis. Nah, untuk video kali ini, karena seperti biasa, gue orangnya suka berteori, suka ngelantur, suka ngomong panjang lebar. So, kali ini gue bakal bikin sebuah teori, bakal berteori mengupas simbol dan rahasia di film Like and Share. Soalnya Gina emang seneng ya pakai simbol-simbol dan hal tersirat di film-filmnya. Even sejak 2 garis biru, Sinekrip juga pernah bikin videonya dulu kalau kalian inget, mengupas teori dan rahasia di 2 garis biru. Untuk Like and Share ini setelah gue 2 kali nonton ya, sekali di JAV sama sekali di reguler kemarin, banyak hal yang pengen gue omongin sih. Banyak cocok logi yang nongol. Tapi perlu diingat nih ya, perlu diingat ini gue bukan sok pinter, bukan juga ngomong wah ini pasti benar gitu, bukan. Dan bukan juga sinefil snobbish yang wah ini bahasa semiotika terselubung harus ditelisik, enggak. Gue di sini pure bersenang-senang, having fun, cuma iseng aja, jadi jangan terlalu diseriusin. So kalau kalian punya teori dan cocok logi sendiri juga silahkan bagiin itu di kolom komentar. BTW ini gue random ya, maksudnya nggak ada urutan daftar apa karena memang nggak bisa di ranking. Cuman di sini gue random aja seingat gue apa. Jadi kalau misalkan agak melompat-lompat mohon dimaafkan. Pertama soal judulnya dulu aja deh, biar agak urutan dikit ya. Ini cocok logi banget sih, tapi it's okay lah, namanya juga teori seneng-seneng. Sejak awal tuh gue selalu bertanya-tanya, kenapa nama karakternya Lisa dan Sarah? Apa cuma kebetulan gitu di kepalanya Gina keluar nama Lisa dan Sarah? Atau nama itu mencerminkan judul filmnya sendiri, Lisa and Sarah, Like and Share? Karena kalau mau dicocok-cocokin nih, Sarah kan emang sosok yang nge-share gitu, membagikan hal-hal buat dieksplorasi sama mereka berdua. Sedangkan dari aktivitas eksplorasi itu, si Lisa berusaha mencari tahu hal apa yang dia suka, hal apa yang dia like. Masuk sebenarnya kaitan itu, atau ya mungkin cuma gua yang berpikir terlalu jauh. Di awal film ya, awal banget ini, abis adegan ASMR yang jadi openingnya, Lisa sama Sarah kan ngobrolin soal gravitasi. Sarah bilang gravitasi itu kurang bersahabat sama perempuan sampai ngaitin ke persoalan tetek yang kendor dan segala macem. Terus kemudian mereka berandai-andai gimana kalau kita hidup di dunia tanpa gravitasi, terus kita melayang-layang bebas gitu. Nah, pertanyaan gue, apakah gravitasi itu bisa dipandang sebagai laki-laki? Karena gravitasi itu kan menarik ya, menarik gitu, sebuah force yang menarik. Dan di film ini bentuk force yang berujung menjatuhkan perempuan ya laki-laki. Daya gravitasi yang menarik paksa karakter perempuannya sampai jatuh gitu, memaksa lebih tepatnya, bukan menarik like interest, tapi bener-bener forcing dan memaksa. Vita misalkan, Aulia Sarah dipaksa ngerekam video seks sama mantan suaminya, dan Sarah of course kita tahu itu poin utamanya soal gimana dia dimanipulasi sama Devan. Persoalan gravitasi ini juga buat gue diwakilin banget sama adegan roller skating ya. Setiap si Sarah main roller skate meluncur tuh dia kayak terbang gitu, kayak bebas tanpa tarikan gravitasi. Apalagi di beberapa shotnya tuh Gina cuma ngambil setengah badan, jadi seolah-olah si Sarah, si Arawinda tuh kayak beneran melayang gitu. Sampai datanglah momen ini, Sarah yang tadinya tuh bebas melayang literally ini bener-bener mendadak stop. Dia balik badan terus stop. Adegannya literally seperti itu. Stop karena di depannya ada si Devan. Karena di situ dia ditarik sama gravitasi bernama laki-laki. BTW soal gender dan gravitasi ini ada semacam bukti ilmiahnya loh. Perempuan itu punya center of gravity yang lebih rendah sekitar 8-15% dibanding laki-laki. Yang itu ngebikin perempuan lebih balance. Misal kayak pas hamil gitu, dengan perut besar bisa jalan dengan balance. Kalau laki-laki sampai hamil itu pasti tidak akan bisa berjalan dengan balance. Karena itu tadi, center of gravity-nya perempuan tuh lebih kecil. Nah, di saat center of gravity itu ketambahan daya gravitasi karena dipaksa ya sama force bernama laki-laki, ya itu tadi, balance-nya itu rusak, hilang.
Ada apa dengan gorden? Ya gordennya si Lisa bagus sih. Buat gue itu gordennya bagus, gambar laut gitu ya. Jadi kalau ada angin tuh seolah-olah ombaknya bener-bener mengalir tuh. Gue suka sih itu gorden begitu. Tapi di luar itu ya, gue memang merasa gorden tuh punya peranan penting di sini. Kamar Sarah tuh gordennya putih biasa ya, dan lebih sering dibuka. Sedangkan kamarnya si Lisa dengan gorden laut tadi tuh lebih sering ditutup. Itu kayak mewakili batin Sarah yang lebih bebas, lebih jujur, dan Lisa yang masih tertutup. Tertutupnya Lisa ini banyak bentuk ya, soal jati diri dia lah, soal mimpi means harapan, cita-cita dia lah, termasuk soal orientasi seksual dia. Secara tersirat kan si Lisa ini adalah closeted lesbian ya, makanya dia berhasratnya sama Vita. Timeline Twitter dia isinya akun bokep MILF gitu kalau kalian perhatiin. Dan mungkin di satu titik, mungkin sebelum film ini dimulai ya, mungkin dia pernah suka juga sama si Sarah. Makanya pasti Sarah marah terus kemudian konfront nanya, jangan-jangan lu suka sama gue? Si Lisa nggak langsung membantah, dia diam dulu, seolah kayak orang yang ketangkep basah gitu. Karena itulah gordennya si Lisa gambar laut. Laut kan semacam apa sih, pelambang kebebasan gitu, simbol kebebasan, freedom. Mungkin si Lisa memimpikan kebebasan, tapi karena dia tuh masih menutup dirinya, jadi dia belum mendapatkan kebebasan yang real. Sebatas gorden laut aja yang dia punya. Gorden yang lebih banyak dia tutup pula. Pernah sekali dia buka, tapi mukanya tuh nggak kerasa bebas. Dia tuh pernah membuka gorden sekali, jadi shotnya tuh dari luar, terus kita ngeliat si Lisa tuh duduk di depan jendela ngelamun. Tuh nggak kerasa bahagia, nggak kerasa bebas, mukanya kosong di situ. Kenapa? Karena dia ngebuka gorden itu sendiri. Begitu di akhir dibukain sama Sarah, barulah si Lisa ngerasa mendapatkan kebebasan yang sungguhnya. Kebahagiaan, lengkap hidupnya. BTW ngomongin soal laut ya, di sini tuh Lisa jualan seafood nih, warung seafood. Terus di 2 garis biru seingat gue ada warung seafood juga, ada adegan makan di warung seafood gitu. Apakah menyimpan makna tertentu atau simply kesukaannya Gina itu seafood? Nah itu gue nggak tahu ya. Dan soal 2 garis biru, somehow nih gue ngerasa si Lisa ngewarnain 2 jari kukunya dengan warna biru itu semacam reference ke 2 garis biru gitu. Karena kalau lu lihat gini nih, kukunya ditempelin gini kan terlihat seperti sebuah 2 garis biru. Sejak 2 garis biru tuh Gina udah suka banget ya membenturkan hal-hal yang kontradiktif. Di Like and Share juga sama. Lisa tuh termasuk anak keluarga biasa-biasa aja, bahkan dia menyebut dirinya bule bokeh. Sedangkan si Sarah anak orang punya, rumahnya si Lisa juga sederhana, menengah, rumahnya si Sarah gede. Terus kayak soal gorden tadi juga sama, kamar Lisa jadi kelihatan gelap, kamarnya si Sarah lebih terang. Tapi begitu Sarah kena revenge porn, kamar dia kelihatan jadi lebih suram gitu. Jadi banyak sekali kontradiksi yang saling bertemu dan berbenturan gitu, kayak dibandingkan. Outfit juga sama, perihal outfit, perihal wardrobe juga sama. Lu perhatiin sebelum masalah sama Devan ya, bajunya Sarah kan cenderung kadang terbuka atau ketat dan warnanya tuh ngejreng gitu, warna-warni. Tapi kemudian setelah ada masalah, pilihan baju dia tuh berubah. Pernah pakai kaos hitam semua yang kedodoran juga, terus pernah juga pakai baju hijau dengan sweater biru yang warnanya tuh surem banget dan jelas tertutup bajunya. Jadi muncul komparasi yang make sense. Karena itu menggambarkan psikis karakternya. Sarah dihantui kecemasan, rasa insecure gitu. Ada insting buat dia tuh melindungi tubuhnya. Dan di ending, setelah hati dia kerasa lebih plong, baju apa yang dia pakai? Crop top warna merah. Kembali sudah seperti semula. Masjid juga buat gue jadi bentuk kontradiksi yang lain sih. Tapi yang ini rada beda ya. Bedanya gini, sekilas kan kayak, loh, tempat ibadah kok jadi tempat ngomongin soal seksual gitu, kok jadi curhat soal seks. Kontradiktif memang sekilas, tapi bukannya masjid emang seharusnya jadi safe space ya, tempat aman buat berlindung, buat mencari ketenangan. So buat gue ini adalah bentuk kontradiksi yang seharusnya di dunia yang ideal tidak menjadi sebuah kontradiksi. Lagian di sini seksualitasnya kan diomongin bukan secara mesum, tapi lebih ke curhatan ngejolak batin gitu. Like and Share-nya juga banyak banget memperlihatkan gue ya, sampai gue lapar asli. 2 kali nonton tuh lapar banget nonton Like and Share, karena banyak banget makanan, banyak banget kue yang kelihatan enak. Dan si Vita, si Aulia Sarah kan juga tukang ngajarin bikin kue ya. Dan gue di sini memang menyimpan banyak cerita para kue. Ada satu jenis kue yang banyak muncul, yaitu kue isi, kayak sus gitu misal. Sarah kan sempat tuh bikinin Lisa sus. Sus tuh adalah sebuah kue yang dari luar kelihatan biasa aja, tapi kemudian pas lu potek, pas lu gigit,
dari dalamnya keluar Fla. Terus kue yang dibikin Lisa buat Sarah yang hasil diajarin sama si Vita juga kue yang dalamnya tuh ada isi gula-gula pink or something gitu. Lisa dan Sarah tuh kayak kue-kue itu. Dari luar tuh kayak plain, rapuh juga, gampang banget lo potek, lo belah, lo robek, lo patahin. Tapi setelah lo belah, setelah lo patahin dan terbuka, dari dalam tuh keluar hal yang lebih manis, lebih colorful, lebih berwarna. Kayak ngegambarin gimana setelah terluka keduanya itu bisa lebih baik. Terus ada soal ragi. Lisa bawa pulang ragi dalam toples yang kemudian dia tulisin Michael, itu nama bapaknya. Terus dia juga sempat bikin ragi yang dia tulisin Sarah. Nah, ragi itu kan berguna buat memperkuat adonan kue itu. Mungkin dengan membuat ragi itu, Lisa berharap dapat kekuatan. Kekuatan ya dari kasih sayang bapaknya, ya dari kasih sayang si Sarah. Kita juga sempat lihat tuh shot di mana raginya itu dalam waktu semalam berkembang, tumbuh. Ya intinya di saat ragi mengembang, kasih sayang juga mengembang, dan itu bikin Lisa itu lebih kuat lagi. Urusan ragi juga sempat ngerempet perihal kontradiksi yang tadi gue omongin ya. Raginya Lisa kan dibuang sama emaknya tuh, katanya bau. Terus Lisa ngejawab, ya kan bau buat ibu, buat aku enggak. Kayak gitulah seharusnya kita memandang sesuatu. Nggak judgmental gitu. Apa yang bau buat kita mungkin nggak bau atau bahkan wangi buat orang lain. Apa yang buat kita salah mungkin buat orang lain bener, dan sebaliknya. Oh, ada satu lagi nih terkait kue, tapi ini bukan hal penting sih. Gue suka banget tuh pertemuan pertamanya Lisa sama si Vita. Lisa akan tertegun tuh, kaget pas ngeliat mukanya Vita, dan dia sambil ngemegang loyang bentuk hati. Dan megangnya di sini, seolah kayak ngomong I love you gitu. Tuh gemes adegan itu. Nah, kalau yang ini adalah sesuatu yang gue baru sadar setelah nonton kedua kali sih. Sarah itu kan beberapa kali nanya ke Devan ya, apa orang-orang di sana itu bisa ngelihat kita? Nah, dia nanya itu beberapa kali di rooftop, terus dari dalam kamar hotel juga dia sempat nanya. Kayak itu mewakili gejolak dan dilema anak muda sih. Well, sebenarnya nggak anak muda juga ya, kalau zaman sekarang orang tua dan orang dewasa gitu juga mengalami hal yang serupa. Di satu sisi tuh pengen dilihat, pengen jadi center of attention, makanya mereka si Sarah dan Lisa itu bikin konten YouTube buat popularitas juga ya, selain buat cari duit. Tapi di sisi lain ada perasaan insecure gitu. Insecure soal gimana cara orang lihat kita, gimana cara orang memandang kita. Apakah secara positif, apakah secara negatif? Makanya berulang kali si Sarah itu mempertanyakan, itu orang-orang bisa ngelihat kita atau enggak? Dan di ending, di video statement but ASMR itu, di last shot kita ngelihat views counter videonya Lisa sama Sarah ya. Jumlahnya 0, terus berubah jadi 1, baru filmnya kelar. 1 view itu siapa? Iya, penonton filmnya. Ya kita ini, diri kita masing-masing. Kita ngelihat mereka, kita mendengar mereka, dan kita diharapkan tuh bener-bener ngelihat, bener-bener mendengar, bener-bener memperhatikan, bener-bener coba merasakan, biar kita nggak dengan gampang menghakimi mereka berdua. Oke, tadi adalah cocok logi dan teori gue soal film Like and Share. Sekali lagi ya, itu bukan gue bilang, wah ini membaca lebih dalam. Enggak, ini cuman senang-senang, cuman iseng. Dan sekali lagi juga, kalau misalkan kalian punya teori atau rahasia atau cocok logi versi kalian sendiri, silakan bagikan di kolom komentar. Kita discuss, kita saling berbagi, kita like and share ya. And please jangan lupa juga like video ini, share video ini, dan subscribe. Terus misal kalian pengen membantu Sinekrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.